ini kita dapat hadir kembali pada acara pergelaran Yogyakarta Urban Festival 2026 dengan tema pembacaan atas kota. Kegiatan ini dirancang sebagai parade pertunjukan yang menampilkan keberagaman ekspresi artistik teater dari berbagai kelompok. Seiring dengan perkembangan praktek seni pertunjukan yang semakin dinamis, khususnya tumbuhnya kecenderungan teater generasi muda yang mengangkat isu-isu kehidupan perkotaan, relasi sosial, identitas, teknologi, budaya populer, dan problem masyarakat kontemporer. Berdasarkan pertimbangan tersebut, konsep kegiatan kemudian dikembangkan menjadi Yogyakarta Urban Theater. Tercatat sebanyak 25 proposal masuk ke Taman Budaya Yogyakarta. Setelah melalui proses diskusi dan seleksi yang ketat oleh tim narasumber, terpilih 6 kelompok yang akan menyajikan keberagaman estetika, mulai dari teater realis, teater tari, hingga performa kontemporer berbasis olah tubuh. Kelompok tersebut adalah 1 teater Seribu Jendela, Sanggar Ori, Empret Set Panggung, Serbet Budaya, Mendak Kreatif, dan kelompok Burung Nemu. Jadi festival Yogyakarta Urban Theater ini adalah salah satu respon yang diambil oleh Taman Budaya Yogyakarta sebagai salah satu fungsi laboratorium seni. Tentu saja Taman Budaya Yogyakarta memberikan ruang seluas-luasnya untuk berekspresi. Dan ini tidak hanya sekedar ganti tagline aja dari Parade Lini Masa menjadi Yogyakarta Urban Theater Festival. Tapi ini memuat satu proyeksi masa depan untuk perkembangan seni pertunjukan, khususnya seni teater. Dengan mengambil tema pembacaan atas kota, inline banget ya, urban dan kota. Karena memang cukup banyak isu-isu yang kemudian bisa terangkat dari refleksi para seniman teater khususnya untuk melihat berbagai hal kegelisahan, kegalauan terkait dengan situasi dan kondisi. Karena pada dasarnya teater adalah satu media kritik sosial yang cukup efektif. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yogyakarta Urban Theater Festival tahun 2026 oleh Taman Budaya Yogyakarta secara resmi kita nyatakan dibuka dan diapresiasi bersama. Dan dengan ini Yogyakarta Urban Theater Festival 2026 resmi dibuka. Jendela kelas, ku titipkan mimpi pada waktu yang semoga mimpi anak negeri Di hari pertama itu kan kita disuguhi sesuatu yang sederhana. Bagaimana hari ini wajah pendidikan di Indonesia, kita lupa yang namanya makna. Padahal dalam konteks kemanusiaan itu kan hal yang terus diburu orang-orang, tapi kadang sering diabaikan. Itu pelajaran penting menurut saya. Sementara di ORI kita berefleksi soal bagaimana hidup di kampung itu tidak melulu ukurannya ternyata harus dengan uang, tapi ada relasi yang perlu dibangun dalam kedekatan. Contoh paling dekat adalah bertetangga. Itu yang seperti apa sih yang kemudian paling fundamental ya, artinya mengakar pada identitas sesungguhnya manusia. Dari pengalaman pentas hari ini, saya sendiri merasa senang, saya merasa bangga juga terhadap
anak-anak yang saya bantu untuk membuat pertunjukan ini, yang saya dampingi dalam proses pembuatan pertunjukan ini. Dan lucunya sebenarnya di balik kisah proses ini bahwa latihan kami hanya 1 bulan. 1 bulan untuk sebuah pertunjukan musikal. Fun fact, ini mustahil, tapi ternyata apa yang dibawakan anak-anak saya malam ini menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan, bahwa selama 1 bulan mereka mengejar materi tari, materi nyanyian, materi acting, ternyata mereka bisa menghadirkan dengan capaian seperti ini. Ini menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi saya. Akhir kata yang ingin saya sampaikan bahwa melalui pertunjukan ini saya ingin menyadarkan lagi orang-orang bahwa literasi itu bukan hanya masalah membaca, bahwa masalah pendidikan kita itu lebih kompleks. Membaca hanya satu komponen, dan yang paling penting yang sesuai dengan kenyataan negara hari ini bahwa guru tidak lagi mendapatkan tempat yang sesuai martabatnya. Maka dengan pertunjukan ini kami juga ingin mengembalikan martabat dan marwah guru, bahwa kita hadir di sini atas karena peran guru-guru kita. Kita bisa berdiri dengan profesi kita itu karena guru-guru kita. Maka kalau hari ini negara tampaknya mengesampingkan guru, rasanya kita seperti durhaka terhadap orang tua kita sendiri. Grace itu sederhananya adalah menceritakan pengalaman waktu masih kecil sih Mas, sebenarnya agak personal gitu, terkait dengan terjepit resleting, alat kelamin gitu. Terus waktu itu juga menggembarkan satu warga gitu untuk bagaimana mengupayakan Rit itu bisa lepas dari jeratan resleting itu, sederhana seperti itu. Tapi kemudian konfliknya berlanjut ketika itu kan ada sunatan dadakan gitu kan Mas. Sementara si orang tua itu belum siap untuk materi dan lain-lain begitu. Dan itu menimbulkan masalah sih, konflik keluarga gitu. Penampilan tadi sangat menarik, keduanya menyajikan gaya yang memang berbeda tapi dengan pesan yang memang sama-sama dalam. Untuk penampil pertama ya kita tentunya lebih concern di pendidikan, dan juga memang harus lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan sebagainya, harus lebih kembali menggalakkan budaya membaca. Dan untuk yang kedua memang itu kenyataan yang memang terjadi di realita, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa ada loh sisi masyarakat yang masih seperti ini gitu. Menarik banget dua-duanya sih Kak. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini ada lebih banyak. Begitupun pesertanya juga lebih masif, ya, informasinya lebih tersebar lebih luas, dan mungkin nanti akan menjadi penonton yang lebih banyak ya. Tadi juga kan belum penuh ya teaternya. Harapannya juga bisa lebih menyentuh akar rumput sih sebenarnya, karena ini lebih ke urban kan, lebih ke masyarakat umum gitu.